kita sama-sama gali. Kira-kira apa sih yang menjadi problem dasar sehingga RUU perampasan aset ini tidak kunjung disahkan? Saya membaca kajian akademiknya di tahun 2012. RUU perampasan aset ini coba didorong untuk bagaimana negara itu memastikan bahwa tindak pidana kejahatan yang kategorinya extraordinary crime, misalnya tindak pidana korupsi, sarana prasarana melakukan kejahatan maupun hasil daripada kejahatan itu diambil alih atau disita oleh negara. Makanya ketika ada pernyataan dari Bang Salahuddin terkait dengan kenapa sampai RUU perampasan aset ini tidak dispesifikkan kepada BLBI. Menurut saya ada banyak kasus kejahatan yang kategorinya itu extraordinary crime dengan motif kejahatan terhadap ekonomi, itu justru lolos daripada pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan. Ada orang yang bebas daripada kasus korupsi, bahkan orang yang sudah diputuskan untuk melakukan ganti rugi atas perbuatan pidana korupsi yang dilakukan, tapi karena ada istilah substitusi, maka dia tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan mengganti kerugian ataupun denda yang diberikan oleh pengadilan. Di lain sisi, ada juga kasus yang dimana karena ada substitusi ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana, sehingga ketika dia keluar ada keinginan untuk melakukan hal serupa karena tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa pelaku-pelaku tindak pidana itu mendapatkan efek jera dari perbuatan hukum yang dia lakukan. Oke, kita bicara soal kasus BLBI, kita mau dorong agar supaya RUU perampasan aset ini mengarah pada spesifikasi kasus ataupun di sektor BLBI. Tapi kasus lain juga cukup mengancam sumber-sumber ekonomi dan juga cukup mengancam pada kehidupan bangsa kita. Kasus soal praktik narkotika yang juga sumber uang dari praktik itu cukup banyak dan tidak pernah tersentuh oleh negara untuk dikembalikan pada keuntungan negara. Nah, ini maksudku adalah saya belum menemukan satu jawaban yang, maksudnya ini menurut saya satu jawaban yang lebih spesifik terkait dengan apa sih yang menjadi kendala. Apakah pada proses perumusan yang kemudian hari ini menimbulkan perdebatan karena ada tumpang tindih dari teori ini, ataukah ada kepentingan besar yang hari ini dilindungi sehingga RUU perampasan aset ini takutnya diselesaikan. Saya minta analisis dari narasumbernya, kira-kira apa yang menjadi problem kita, sehingga menjawab pertanyaan dari kawan si Desto tadi. Ketika misalnya ada kepentingan besar yang dilindungi kemudian terus dipaksakan untuk disahkan, ya pasti berpotensi pada konflik elitnya. Konflik elit terjadi, dampaknya terhadap masyarakat yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah merasakan yang namanya hasil-hasil daripada tindak pidana korupsi tadi. Demikian, terima kasih banyak. Terima kasih Bung Data.